kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Ibu Sakiyah SPDI MPD. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Ibu Herianti SPD MPD. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada teman-teman narasumber yang sudah meluangkan waktunya, yang akan meluangkan waktunya untuk mengisi webinar series ini. Kemudian kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara webinar ini, saya ucapkan juga terima kasih. Kemudian kepada mahasiswa dan peserta-peserta webinar sekalian, saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya sampaikan materi juga, saya mau memperkenalkan diri dulu. Mungkin sebagian mahasiswa di sini atau Bapak Ibu sudah mengenal saya. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Hasanuddin. Saya sebagai dosen Universitas Muhammadiyah Sorong, dosen pendidikan bahasa Inggris. Saya juga sebagai ketua Lembaga Pengembangan Bahasa Universitas Muhammadiyah Sorong. Selanjutnya, ya pemberitahuan kepada para peserta sekalian bahwa seminar ini insya Allah akan menjadi seminar annual, yang mana akan diselenggarakan setiap tahunnya. Kemudian beberapa aktivitas yang ada di laboratorium bahasa juga seperti TOEFL prediction test, kemudian nanti adanya juga pelatihan academic speaking atau public speaking, kemudian ada nanti juga konsultasi atau workshop IELTS and TOEFL. Oke, para peserta webinar sekalian, saya akan masuk kepada topik kita hari ini, yaitu cara simple membuat penelitian tindakan kelas, yang mana saya sebagai pemateri pertama dan nanti akan dilanjutkan oleh partner saya, yaitu Ibu Reskia Hartanti, SPD MPD. Pak, tolong PPT-nya. Oke, cara simpel membuat penelitian tindakan kelas. Di sini ada beberapa outline yang akan saya sampaikan. Ada dua subtopik besar, yaitu yang pertama adalah pengantar penelitian tindakan kelas, yang kemudian yang akan saya bawakan, kemudian yang selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Reskia Hartanti, SPD MPD, yaitu sistematika laporan penelitian tindakan kelas. Untuk pengantar penelitian tindakan kelas sendiri, next please. Outline-nya adalah permasalahan karakteristik PTK, pentingnya PTK, kemudian tantangan guru era 4.0, PTK era 4.0, kemudian how do I find a problem if you are 2007,
Yaitu yang pertama dalam interaksi pembelajaran, misalnya siswa kurang aktif dalam diskusi kelas. Kemudian bila diberikan pertanyaan, siswa tidak mau mengangkat tangan untuk menjawab. Jika ada siswa yang terpaksa menjawab pun, jawabannya sering menyimpang. Nah, ini bisa dijadikan masalah. Sebagian besar jawaban siswa tidak benar. Respon siswa terhadap pendapat siswa lainnya sangat kurang. Lanjut, Pak. Dari segi berkaitan dengan prestasi belajar, nilai yang dicapai siswa dalam pembelajaran kurang memuaskan atau di bawah rata-rata. Siswa pintar sering mendapat nilai rendah bila diberikan ujian objektif, atau sebagian besar siswa selalu salah dalam mengucapkan kata-kata bahasa Inggris. Dan siswa kurang mampu menerapkan rumus matematika jika diberikan pertanyaan yang menuntut siswa berpikir bahwa pertanyaan sering tidak terjawab. Lanjut, Pak. Dari disiplin belajar, kita bisa mengambil permasalahan, misalnya beberapa siswa tidak mengerjakan tugas atau PR, siswa tidak memperhatikan pelajaran, selama pelajaran berlangsung, banyak siswa yang mengantuk. Nah, ini semuanya permasalahan-permasalahan yang klasik yang terjadi di dalam kelas. Jadi kita bisa mengambil permasalahan ini, kemudian kita membaca teori-teori, model pembelajaran, strategi, pendekatan, metode. Nah, dari teori-teori tersebut kita mengaplikasikan untuk merubah ini. Jadi ini untuk merubah kelas kita. Misalnya siswa tidak memperhatikan pelajaran, kira-kira model apa yang bagus dipakai? Model pembelajaran seperti apa? Oh, mungkin model pembelajaran ini lebih bagus untuk siswa lebih memperhatikan pembelajaran, misalnya interaktif. Model pembelajaran yang interaktif, yang tidak monoton hanya guru ceramah saja di depan. Nah, itu bisa dipakai untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam kelas. Saya rasa cukup sekian untuk materi pengantar penelitian tindakan kelas. Untuk selanjutnya, sistematika penulisan laporan penelitian tindakan kelas akan dibawakan oleh Ibu Reskia Hartanti, SPD MPD. Saya ingatkan untuk pertanyaan, jika ada para peserta punya pertanyaan, silahkan langsung saja tulis di kolom chat, biar nanti setelah webinar ini selesai, pemaparan materi ini selesai, dan kita akan berdiskusi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para peserta. Saya rasa sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih buat Pak Hasan untuk materi yang sangat luar biasa, pengertian ataupun manfaat dan hambatan dari penelitian tindakan kelas itu sendiri. Nah, kita akan kembali melanjutkan webinar yang seri pertama, yaitu cara mudah yang melakukan penelitian tindakan kelas yang dibawakan oleh Ibu Reskia Hartanti. Namun kami minta waktu sebentar untuk para IKKM. Tetapi ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa dalam menentukan objek penelitian ini tidak bisa hanya pada masalah yang dialami oleh
orang perorangan siswa, atau lebih kepada masalah klasikal yang dialami kurang lebih 20% di dalam kelas. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Untuk desain penelitian atau rancangan penelitian, ada beberapa model penelitian tindakan kelas yang sampai saat ini sering digunakan di dalam dunia pendidikan. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu dan teman-teman lain men-search tentang informasi atau model-model penelitian. Biasanya tuh ada model Kurt and Lewin, Chemist and McTaggart, John Elliott, atau siapa? Dave Ebbett ya. Dimana kalau untuk seperti miliknya Chemist and McTaggart, dia sudah mencantumkan dan menguraikan tentang beberapa step-step desain penelitian yang harus ada di dalam penelitian tersebut, mulai dari tahapan perencanaan, tahap tindakan, tahap observasi atau pengamatan, dan tahap refleksi atau evaluasi. Dan semua tahapan tersebut harus dijelaskan secara lengkap, ya, mulai dari siklus pertama hingga siklus terakhir, dan menjelaskannya juga harus dari masing-masing siklus, ya. Setiap proses yang terjadi dalam masing-masing siklus harus dijelaskan secara runtut. Next. Ya, beranjak dari bab 3 tadi metode penelitian, selanjutnya kita masuk pada bab keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Setelah Bapak Ibu melaporkan tahapan perencanaan guru sebagai peneliti, tahapan perencanaan guru, Bapak Ibu guru sebagai peneliti pun harus juga melaporkan tahapan penelitian pelaksanaan tindakan. Hal ini merupakan implementasi dari setiap perencanaan dan tindakan yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya, di mana setiap langkah yang dilakukan pada tahap ini harus mengacu pada kurikulum yang berlaku dengan berorientasikan pada peningkatan hasil yang sesuai diharapkan. Di sini guru itu memiliki dua peran, di mana sebagai guru, guru juga sebagai peneliti, ya, yang melaksanakan penelitian. Adapun fungsi dari kolaboran adalah sebagai apa namanya, orang yang dapat membantu peneliti untuk membahas dan mempertajam hasil refleksi dan juga evaluasi yang dilakukan pada proses refleksi di masing-masing siklus. Apakah dari masing-masing siklus yang dikerjakan atau yang dilaksanakan itu masih harus ada tambahan lagi atau tidak? Masih harus ada perbaikan lagi atau sudah cukup? Untuk di bagian hasil penelitian dan pembahasan ini, Bapak Ibu juga bisa menambahkan sumber, menambahkan data atau yang berdasarkan dari RPP yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Namun harus disesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat proses pelaksanaan masing-masing siklus, bukan sebagai perencanaan lagi. Next. Selanjutnya kita masuk di bagian hasil penelitian dan pembahasan. Ada beberapa poin tadi ya. Yang pertama yaitu tentang gambaran sekilas tentang setting. Di setting ini kita menjelaskan ya dan menguraikan tentang baik dari kondisi geografis ataupun non geografis dari sekolah tempat Bapak Ibu melaksanakan kegiatan ya. Untuk
yang geografis tidak hanya sekadar alamat, mungkin bisa juga ditambah dengan foto tempat Bapak Ibu melaksanakan penelitian tersebut. Yang non geografis mungkin bisa ditambah dengan prestasi apa saja yang dimiliki oleh sekolah, sarana prasarana, ataupun juga lingkungan sosial yang ada di tempat sekolah tersebut. Selanjutnya uraian penelitian atau siklus secara umum. Di bagian ini Bapak Ibu perlu menguraikan secara umum penelitian yang Bapak Ibu lakukan, mulai dari waktu atau durasi, jumlah siklus, dan juga mekanisme penyelenggaraan penelitian. Mulai dari pretest, pemberian tindakan, ya, lalu bagaimana hasil dari post-test di masing-masing siklus. Next. Untuk penjelasan per siklus atau masing-masing siklus, ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu jadikan acuan. Di antaranya adalah yang pertama menentukan kelas subjek penelitian, yang kedua menyiapkan rencana pembelajaran meliputi konsep, subkonsep, alokasi waktu, metode, pendekatan, dan media pembelajaran. Juga skenario pembelajaran, alat evaluasi, lembar kerja siswa, dan yang lainnya yang dianggap penting untuk sebagai bahan data di penelitian ini. Yang ketiga, Bapak Ibu perlu menetapkan fokus observasi dan aspek-aspek yang akan diamati. Keempat, menetapkan jenis data dan bagaimana cara pengumpulan datanya. 5, menentukan pelaku observasi, alat bantu observasi, pedoman observasi, dan cara pelaksanaan observasi. Yang keenam, menetapkan cara pelaksanaan, refleksi, dan juga pelaku refleksi. Yang ketujuh, menetapkan kriteria keberhasilan dalam upaya pemecahan masalah. Laporan hasil penelitian yang berisi dari inti laporan, yaitu hasil temuan dan juga temuan penelitian. Pada bagian ini, Bapak Ibu harus melaporkannya secara lengkap dan komprehensif, karena pada dasarnya ini merupakan inti dari penelitian. Bapak Ibu sebagai peneliti perlu menyajikan perkembangan dari masing-masing siklus yang dijalankan secara lengkap dan jelas. Mungkin Bapak Ibu bisa menggambarkannya dengan menampilkan grafik, tabel, ataupun gambar. Next. Selanjutnya adalah tahap implementasi tindakan. Di sini Bapak Ibu diminta untuk mendeskripsikan pelaksanaan rencana tindakan dan juga langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran yang telah disiapkan sebagai bentuk nyata pelaksanaan tindakan dalam penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Yang ketiga, tahap observasi dan evaluasi. Bapak Ibu diminta untuk mendeskripsikan dan menguraikan pelaksanaan observasi, yang mana di situ meliputi siapa saja yang melakukan observasi, baik Bapak Ibu sebagai peneliti ataupun juga bantuan dari kolaboran. Lalu bagaimana cara pelaksanaan observasi, alat-alat apa saja atau alat bantu observasi seperti apa saja yang Bapak Ibu gunakan, dan data apa saja yang hendak dikumpulkan. Untuk tahap ini juga berlaku untuk evaluasi, ya. Siapa yang melakukan evaluasi, cara pelaksanaan observasi, evaluasi, alat bantu evaluasi, dan data-data apa saja yang dievaluasi. Next. Selanjutnya, bagian keempat adalah tahap analisis dan refleksi. Untuk
analisis data yang akan digunakan itu sesuai dengan metode dan juga jenis data yang Bapak Ibu kumpulkan. Pada penelitian tindakan kelas, data yang dikumpulkan dapat berbentuk data kuantitatif maupun kualitatif ya. Pada penelitian tindakan kelas tidak perlu, bukan tidak perlu, tetapi tidak selamanya kita menggunakan uji statistik, tapi bisa juga dengan cukup dengan deskriptif ya. Jadi data kuantitatif yang ada kita buat menggunakan alat analisis deskriptif komparatif misalnya ya, dengan cara membandingkan nilai tes awal ya dengan nilai tes post test atau nilai setelah diberlakukan tindakan di masing-masing siklus. Begitu juga untuk data kualitatif dari hasil pengamatan Bapak Ibu, mungkin melalui wawancara atau hasil observasi, bisa menggunakan analisis deskriptif berdasarkan hasil refleksi dari tiap-tiap siklus. Dan untuk tahapan ini, data yang dilakukan ada prosedur analisisnya, diantaranya reduksi data, penyederhanaan data, tabulasi data, dan juga penyimpulan data. Oke, next. Selanjutnya adalah pembahasan. Di bagian pembahasan, ini berisikan tentang interpretasi peneliti secara kualitatif terhadap data-data yang tersaji pada bagian-bagian sebelumnya, di mana Bapak Ibu diminta mendeskripsikan dari hasil-hasil masing-masing siklus yang sudah dilaksanakan, baik dari siklus pertama, siklus kedua, dan selanjutnya, beserta dengan progres yang didapati selama proses pelaksanaan penelitian tersebut. Pembahasan hendaknya memberikan penjelasan tentang kegagalan ataupun keberhasilan suatu tindakan yang berpedoman pada kriteria keberhasilan atau indikator kerja yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Demikian pula dalam pembahasan tentang dampak tindakan, hendaknya kita menampakkan untuk setiap siklusnya dikaitkan dengan teori yang ada pada landasan teori yang relevan dengan penelitian Bapak Ibu. Next. Oke, setelah kita merampungkan pembahasan yang ada di bab 4, maka kita sudah bisa membuat kesimpulan dan juga saran dari penelitian yang kita lakukan. Di mana untuk kesimpulan harus bersifat terpadu dan menyeluruh. Kesimpulan juga merupakan jawaban dari rumusan masalah yang Bapak Ibu buat yang ada di bab 1 atau di pendahuluan. Dan kesimpulan juga merupakan kebenaran secara teoretik dari hipotesis yang sudah dibuat. Dan untuk saran, ini berdasarkan pada kesimpulan peneliti yang diperoleh dan dijabarkan secara terperinci, bersifat operasional dan juga mudah dimengerti. Next. Yang bagian akhir adalah referensi dan juga lampiran. Untuk referensi, di sini Bapak Ibu perlu mencantumkan semua teori-teori dan juga atau pendapat yang dimiliki oleh peneliti lainnya secara keseluruhan yang ada di dalam penelitian Bapak Ibu, agar ditahu juga sumbernya dari mana, milik siapa. Dan untuk yang lampiran, untuk yang lampiran ini merupakan bagian ketiga atau penunjang dari laporan
penelitian tindakan kelas, di mana di dalam lampiran ini bisa dilampirkan misalkan nilai penelitian, nilai siswa ya, mulai dari nilai awal, nilai setelah diberikannya tindakan, dan juga dalam lampiran bisa kita lampirkan foto-foto atau dokumentasi kegiatan selama proses penelitian tersebut berlangsung, dan segala hal yang dianggap perlu atau menjadi penunjang bagi laporan Bapak Ibu di dalam penelitian tersebut. Oke. Ya. Saya rasa demikian untuk materi saya, sistematika penulisan laporan penelitian tindakan kelas. Nanti bagi para peserta yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti kita bahas sama-sama setelah ini. Selanjutnya saya kembalikan dulu ke host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materi yang sangat menarik dari Ibu Reskia Hartanti MPD terkait dengan cara simpel melakukan penelitian tindakan kelas. Baik, kami akan melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu adalah sesi tanya jawab yang kemungkinan besar akan berlangsung sekitar 5-10 menit. Untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan ada pertanyaan, silahkan melakukan pertanyaannya melalui chat room, silakan mengetik di situ dan kami akan membacakan kira-kira apa pertanyaan dari Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kami ingatkan kembali untuk melakukan absensi dengan mengetik nama, kemudian instansi yang sedang Bapak Ibu jadi situ, silakan. Oke, baik, ada yang bertanya dari Bapak Tulus yang bertanya tentang tahapan observasi data seperti apa saja yang dikumpulkan pada saat melakukan observasi. Baik, saya mungkin ingin memberi informasi kepada kedua narasumber yang ingin melakukan ataupun menjawab pertanyaan. Silakan untuk Pak Hasan maupun Ibu Reski Hartanti bisa bergabung kembali. Saya panggilkan kembali Pak Hasan. Sudah bergabung kembali bersama kita. Saya ingin memberikan pertanyaan kembali, yaitu dari Pak Tulus yang bertanya tentang data apa saja yang diperlukan ataupun dikumpulkan pada saat melakukan observasi. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Bu Susana. Saya tertarik dengan masalah kolaboran dalam PTK. Apakah dalam setiap PTK harus ada peran kolaboran? Selanjutnya siapa saja yang bisa menjadi kolaboran? Oke, saya persilakan kepada Pak Hasan maupun Ibu Reski Hartanti. Siapa kira-kira yang ingin menjawab? Oke, terima kasih host. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Tulus, yaitu mengenai tahap observasi, data seperti apa saja yang dikumpulkan pada tahap observing. Terima kasih, pertanyaan yang menarik. Jadi sebelumnya saya katakan bahwa penelitian tindakan kelas metode yang dipakai pada saat penelitian tindakan kelas yaitu metode yang pertama yaitu kualitatif, yang kedua yaitu eksperimen, yang mana untuk kualitatif sendiri pendekatannya yaitu menggunakan biasanya yang dipakai instrumen observasi dan biasanya juga dipakai instrumen interview. Jadi tahap observasi ini
kita harus menyiapkan dulu lampiran observasinya. Jadi tidak hanya langsung melakukan observasi begitu saja pada saat mengaplikasikan model pembelajaran atau strategi pembelajaran. Jadi kita harus mengobservasi, kita harus menyiapkan lampiran observasi apa saja yang pada poin-poin apa saja yang harus kita perhatikan. Misalnya interaksi siswa di dalam kelas. Nah, kita mengobservasi sesuai dengan yang ada di lampiran observasi. Misalnya kemudian pada saat mengaplikasikan model pembelajaran, interaksi siswa bagaimana. Kemudian pada saat contohnya pada saat pemberian materi, apakah siswa bercanda dengan siswa yang lain, atau apakah siswa pada saat pemberian materi mengantuk. Itu kita harus melakukan observasi di situ. Nah, tahap observasi ini penting. Yang mana misalnya tahap observasi yang kita lakukan di siklus pertama. Jadi itu menjadi masukan-masukan atau evaluasi atau refleksi pada peneliti ketika melakukan siklus berikutnya. Jadi apa saja perbaikan-perbaikan yang perlu ditambahkan atau perlu diperbaiki pada saat siklus yang kedua atau yang ketiga. Saya rasa itu jawaban saya dari pertanyaan daripada Pak Tulus mengenai tahap observasi. Kembali ke host. Oke, baik. Jawaban yang sangat menarik dari Pak Hasan mengenai data penelitian ataupun yang harus dilakukan pada saat melakukan observasi. Apakah Ibu Reskia ingin melakukan penambahan mungkin terkait dengan data penelitian yang dilakukan pada saat melakukan observasi? Kita coba menjawab untuk pertanyaan kedua dari Ibu Susana. Ya, beliau tertarik dengan kolaboran. Dan apakah kolaboran ini siapa saja yang bisa menjadi kolaboran di dalam penelitian tindakan kelas? Pada dasarnya penelitian tindakan kelas ini bisa dilaksanakan oleh peneliti itu sendiri, ya, guru kelas. Namun tidak menutup kemungkinan jika Bapak Ibu ingin melakukan kolaborasi dengan pihak lain. Siapa yang bisa menjadi kolaboran? Artinya sejawat, kepala sekolah, ataupun dosen pembimbing yang nantinya bisa memberikan informasi dan juga wejangan bagi Bapak Ibu yang nantinya akan melakukan observasi dan juga evaluasi pada penelitian yang Bapak Ibu lakukan di masing-masing siklus, baik dari siklus pertama, kedua, dan selanjutnya. Saya rasa itu Pak Dian, pertanyaan tentang kolaboran. Oke, baik. Jawaban tentang kolaboran apa saja sih dan siapa saja sih kolaboran tersebut sangat menarik dari jawabannya. Kemudian ada pertanyaan dari Andika. Andika menanyakan bahwa era revolusi industri 4.0 ini sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran sehingga pembelajarannya menjadi digital. Pertanyaannya adalah bagaimana mensiasati permasalahan yang terkait dengan pengetahuan teknologi siswa dalam melakukan penelitian PTK, mengingat bahwa tidak semua siswa adalah digital native. Atau dengan kata lain masih ada yang awam terhadap teknologi. Baik, pertanyaan yang sangat menarik dan sesuai dengan kondisi kita. Saya persilakan kepada narasumber Pak Hasanuddin maupun Ibu Reskia yang ingin memberikan jawaban. Oke, terima kasih kepada Bapak Andika Pulukadang. Pertanyaan yang sangat menarik sekali. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya itu merupakan tantangan daripada guru di era 4.0 ya, bahwa pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran kita tidak bisa hindari lagi. Jadi perlunya guru itu sendiri
memanfaatkan teknologi yang ada dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Jadi tidak hanya pembelajaran secara luring ya, luring yaitu face to face. Jadi tetapi pembelajaran daring juga itu sangat penting di masa yang sekarang ini. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana mensiasati permasalahan yang terkait dengan pengetahuan teknologi siswa dalam penelitian PTK. Bagaimana mensiasati permasalahan yang terkait dengan pengetahuan teknologi siswa dalam penelitian PTK, mengingat bahwa tidak semua siswa adalah digital native atau dengan kata lain masih ada yang awam terhadap teknologi. Ini juga merupakan tantangan bagi para guru ya, bagaimana mengenalkan sistem pembelajaran online kepada siswa. Ini bisa dijadikan permasalahan di dalam PTK. Bagaimana misalnya contohnya kita media pembelajaran atau teknologi yang kita gunakan, misalnya kita menggunakan Edmodo atau Google Classroom. Nah, bagaimana interaksi siswa di dalam kita menggunakan pembelajaran daring, yaitu menggunakan Edmodo atau Google Classroom di dalam kelas. Apalagi sekarang ini situasi sekarang mau tidak mau guru harus beradaptasi dengan teknologi yang ada. Jadi pemanfaatan aplikasi-aplikasi pembelajaran, pemanfaatan link-link pembelajaran yang gratis itu sangat dimungkinkan dipakai oleh guru. Nah, ini bisa menjadi permasalahan ketika mau mencari interaksi siswa ketika kita menggunakan teknologi seperti semacam Edmodo atau Google Classroom. Saya rasa itu, terima kasih. Oke, baik. Jawaban yang sangat menarik yang diberikan oleh pemateri kita Bapak Hasanuddin, memberikan pemahaman bahwa ketika pembelajaran secara luring itu tidak bisa dilakukan, bisa beralih kepada pembelajaran secara daring, yaitu kita menggunakan teknologi dan era digital, dan itu menjadi salah satu tantangan buat kita sebagai pendidik, sebagai pengajar, apa yang harus kita lakukan pada saat melakukan penelitian yang berbasis PTK yang tidak bisa dilakukan secara tatap muka, beralih ke penelitian yang berdasarkan online ataupun luring. Oke. Baik, terima kasih untuk para peserta karena keterbatasan waktu, sehingga pertanyaan yang bisa kami berikan ataupun yang kami informasikan kepada Bapak Ibu yaitu berbatas hanya 3 saja, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Saya berikan informasi lanjutan kepada Bapak Ibu bahwasannya untuk sertifikatnya akan kami berikan paling lambat 1 minggu setelah kegiatan berlangsung, dan kami harapkan penulisan nama dari Bapak Ibu tidak salah pada saat melakukan pendaftaran, dan kami akan memberikan kuesioner yang Bapak Ibu isi, kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu tambahkan di situ terkait saran maupun masukan kepada kami penyelenggara kegiatan ini, webinar seri pertama. Dan kemudian kami ingatkan juga untuk Bapak Ibu yang ingin kembali mengikuti webinar kami di webinar topik ke-2 hingga ke-6 bisa melakukan pendaftaran. Kami akan membuka linknya. Link form untuk pemahaman maupun saran dari materi webinar pertama ini sudah kami distribusikan pada form tersebut. Kemudian kami ucapkan terima kasih untuk kesediaan dan waktu dari Bapak Ibu mengikuti webinar pertama kami yang berjudul cara mudah melakukan penelitian tindakan kelas. Kami akan akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.